tetapi untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita itu harusnya untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu artinya untuk sesama juga. Karena itu hukum yang paling utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, dengan segenap kekuatan, akal budi, segenap apa lagi? Dengan segenap hartamu, dengan segenap waktu kita, semuanya. Makanya ibadah yang benar itu bukan hanya ngasih perpuluhan, terlalu murah itu. 10% murah banget. Udah murah aja diminta balik lagi 100 kali lipat untuk Tuhan. Ini persembahan atau dagang nih. Mau persembahkan kok diminta balik 100 kali. Maaf ya saudara, itu tidak ada di Alkitab, dibalas 100 kali itu. Baca Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau firman itu ditabur, firman yang ditabur, bukan uang. Kalau firman itu ditabur lalu dimengerti dengan baik, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu luar biasa loh. Artinya apa? Hidup kita berbuah itu artinya apa? Terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Bukan cuma dompetnya yang 30 kali. Perubahan hidupnya luar biasa. Ada amin kan nih? Tapi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini kan persekutuan ini kan sebagian besar pasti bisnismen. Ya. Bisnismen artinya berkaitan dengan uang. Saya mau ingatkan, uang itu tidak jahat. Ada orang yang salah mengajar, nggak boleh uang. Uang itu tidak jahat. Uang itu benda mati. Yang jahat adalah cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kalau cinta uang maksudnya gitu loh. Kalau uangnya benda mati, bisa dipakai untuk Tuhan, bisa dipakai untuk diri sendiri. Nah kalau diri sendiri itu egois namanya. Kalau untuk Tuhan barulah itu berkat. Jadi kita semua itu diberkati supaya kita jadi berkat. Amin ya semua ya. Kan begitu. Jadi hidup enak. Kaya boleh Pak? Boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita cinta harta itu. Kalau kita cinta harta itu gejalanya apa sih? Kalau orang flu gejalanya apa? Pilek, batuk. Kalau cinta uang apa gejalanya? Sombong. Oke, sombong. Apalagi? Pelit. Cinta uang tuh sama orang lain pelitnya minta ampun. Sama diri sendiri borosnya minta ampun. Kebalik loh. Kebalik. Makanya diantara saudara ya, kalau sukanya doa puasa, nggak salah doa puasa, tapi cenderung agamawi. Sukanya puasa, seolah-olah kalau puasa itu rohani. Puasa makannya sembarangan, diabetes akhirnya. Puasa bukannya yang benar juga dong, masak puasa nih, tapi nanti malam sudah pesan sate babi 40 tusuk, sate kambing 40 tusuk. Wah, ini mah bukan puasa ini namanya, itu mah dendam. Jangan begitulah saudara ya. Hidup kita itu sudah ditebus. Jadi kalau kita memang benar-benar mengutamakan yang lain, itulah spirit, helpful spirit itu. Suka menolong. Coba kita introspeksi diri kita, apakah kita suka menolong apa enggak? Dimulai dari keluarga aja deh. Coba suka menolong enggak sama istri? Suami-suami. Apa minta dilayani? Si istri terusin. Para istri. Beneran nih, suka menolong nggak? Sebaliknya, istri suka menolong nggak ke suaminya? Di dalam full gospel ini suka menolong nggak satu sama lain? Suka. Tapi yang suka cuma satu orang. Oh, mewakili yang lain ya Pak. Amin.
amin kalau semua suka menolong. Ciri iman yang benar itu suka menolong sebenarnya. Bukan gini, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Udah, percayanya di pikiran, di otak. Itu mah bukan iman. Itu kata orang zaman sekarang itu halu. Tahu halu ya? Halusinasi. Dia merasa beriman, merasa dekat Tuhan, tapi tidak pernah mengulurkan tangan, menolong sesamanya, membantu sesamanya. Waduh, mengerikan loh. Hidup ini ya, kan mestinya apapun yang kulakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Clear. Berbisnis pun untuk Tuhan. Jadi orang tua untuk Tuhan. Membuat persekutuan seperti ini untuk Tuhan. Amin ya semua ya. Cuma sayang sekali Pak, di kehidupan sehari-hari untukku. Semuanya untukku. Disenggol dikit aja berubah. Kalau lagi ngumpul gini ya, wah, shalom. Satu sama lain kalem gitu. Kan saya suka mengamati gitu. Shalom. Semuanya baik-baik wajahnya. Kalau lagi di sini, nggak tahu ntar kalau ketemu di luar. Terus rempet sepeda dikit itu coba wajahnya seperti apa. Es juga sih depannya. Setan. Kadang-kadang orang belum benar-benar berubah loh. Ya. Sebagian lagi terseret oleh harta dunia, cinta dunia, sukanya mewah-mewah, tapi tidak menolong orang. Nah ini kan menyimpang ya. Saya cuma mau ingatkan begini ya, Bapak Ibu, tolong jangan tersinggung ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sekaya apapun belum seberapa itu dibandingkan dengan Salomo. Bapak Ibu tahu Salomo berapa hartanya? Salomo itu dalam 1 tahun menerima setoran emas dari seluruh raja-raja Arab di sekelilingnya. Di zamannya Salomo semuanya damai, gak ada perang. Kenapa? Karena semua raja takut sama Salomo. Makanya semua raja setor emas tahun sekali. Saudara tahu berapa setorannya? Setorannya doang loh ini 400 ton emas. Di sini ada yang punya 400 ton emas. Itu bukan hartanya, itu setorannya aja. Itu pun belum semua raja. Itu baru raja-raja Arab, belum para bisnismennya. Semua setor ke Salomo. Bayangin, gila gak itu? Kayanya luar biasa itu. Yang diidamkan manusia itu semua ada pada Salomo. Kekayaan jangan ragukan. Di zamannya Salomo, perak itu dibuang Pak, gak ada nilainya. Karena emas semua dia punya. Setorannya bayangin 400 ton, bukan kilo, ton emas. Satu, paling kaya. Kedua, paling berkuasa hari itu. Ketiga, paling ganteng. Bayangin, paling gagah, ganteng gitu. Sehingga ratu dari selatan, siapa itu? Sheba, sampai datang ke Salomo, pengen lihat Salomo kayak apa sih. Waduh, kalau soal istri jangan ditanya. 700 plus 300 sama dengan ceceng 1000. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Bapak-bapak gini, satu aja gua pusing Pak. Gimana 1000? Satu aja gua pusing. Tapi ya saya bayangin kalau 1000 ya, waduh, hari ini ketemu si A gitu ya. Halo, ya udah malam tidur, besok bangun ganti si B, besok si C, si D, si E, balik lagi ke si A. 3 tahun kemudian kenalan lagi, namamu siapa ya? Loh ini siapa ini, kok ada anak sudah umur 2 tahun? Bayangin 1000. Gak ada yang ngalahin orang zaman sekarang. Salomo itu punya semuanya plus hikmat. Waduh, hikmatnya Tuhan ini luar biasa ya. Ada satu cerita tradisi Yahudi. Ini sangat berguna buat kita semua. Malam ini nanti biar tidur senyum-senyum sendiri.
Di zamannya Salomo, Salomo punya seorang jenderal namanya Benaya. Benaya ini menang terus kalau perang. Buktinya udah gak ada musuh. Lalu Salomo khawatir kalau Benaya ini nanti sombong, karena menang terus kan, sombong. Lalu dipanggillah Benaya. Benaya, jenderalku, kemari. Siap, Baginda. Lalu Benaya mendengarkan kan. Salomo berkata begini, Benaya, 6 bulan lagi ada pesta di istana. Pesta Sukot namanya. Sukot itu pondok daun atau pesta tabernakel. Di istana. Hari itu aku mau pasang cincin, pakai cincin hari itu. Cincin istimewa. Oh baik Baginda, saya carikan. Nanti dulu, dengerin dulu cincin apa itu. Cincin itu ya, kalau orang lagi sedih lihat cincin itu jadi happy. Tapi kalau lagi happy lihat cincin itu jadi sedih. Nah loh, si Benaya bingung. Mana ada cincin ajaib begitu? Aku mau itu Baginda. Benaya. Benaya berhubung jenderalnya kan, dia bilang ini, siap Baginda. Benaya kerahkan seluruh pasukannya ke seluruh negeri pelosok mencari cincin itu. Padahal Salomo lagi ngerjain Benaya, gak mungkin ada cincin itu. Tapi Benaya diperintah, ya dia takut lah, dia ke seluruh negeri, dia cari cincin itu. Apa yang terjadi? Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, terus begitu. Jangankan cincinnya, ceritanya aja orang gak pernah dengar. Emang ada cincin begitu? Waduh, Benaya makin dagdikduk. Sampai hari itu tiba harinya, 6 bulan berlalu. Benaya dengan lemesnya pulang menuju istana, siap dihukum mati. Karena gak ketemu kan cincinnya. Sore hari itu, matahari sore menyinari Yerusalem, yang temboknya kalau disinari merah. Itu kalau difoto bagus. Tapi Benaya sedih. Lalu sebelum sampai istana, Benaya mampir ke tukang loak. Rupanya masih ada yang buka sore itu, tukang loak, 1 orang. Kakek-kakek yang nungguin. Benaya mampir dong, iseng-iseng sebenarnya. Pak Tua, aku sebenarnya lagi sedih cari cincin. Cincin macam apa? Di sini banyak cincin. Cincin yang aku kalau sedih lihat itu jadi happy. Tapi kalau lagi happy lihat itu jadi sedih. Orang tua itu liatin gitu. Ada, kaget Benaya. Orang tua itu masuk ke belakang. Dia bikin cincinnya dari perak. Kasih ke Benaya. Nih cincinnya. Benaya lihat cincinnya, kan dia lagi sedih. Yes, kata dia. Iya. Semua yang ada dikasih ke Pak Tua. Mau apa lagi? Ke istana saya kasih hadiah. Jadi si Benaya dengan PD-nya ke istana dong. Itu dia masuk di pintu istana. Semua yang hadir bangsawan raja-raja pada gini, ngeledekin. Mana cincinnya? Karena udah diceritain nama Salomo lebih dulu kan kerjainnya. Mana semua gitu, tenang aja dia tenang. Salomo senyum-senyum. Si Benaya kasih cincinnya ke Salomo. Salomo kan lagi happy, pesta kan, kayak beginilah happy gitu, pesta. Dia lihat cincin itu. Apa ini? Kata Salomo. Benaya bisikin, karena di situ ada 3 huruf Ibrani. Dibisikin. Lalu Salomo jadi sedih. Semua langsung diam. Tadi happy kok sedih lihat cincin itu. Wah, cincin ajaib nih. Lama Salomo diam. Dia lihat cincin itu lagi. Dia happy lagi. Saudara tahu gak apa itu cincin itu? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Hidup ini cuma 1 kali. Salomo aja kenapa ia sedih? Karena ia sedang pesta. Ia lihat cincin itu. Huruf Ibraninya itu Gam, Zeh, Yahafol. Artinya semua ini akan berlalu. This shall pass. Semua ini akan berlalu. Lalu Salomo lihat istananya, teman-temannya,
istrinya yang 1000, semuanya akan berlalu. Lalu dia sedih. Ternyata ia tidak bisa menikmatinya selama-lamanya. Semua itu hanya sementara. Sedih dia. Lalu lama-lama dia lihat lagi cincin. Sedih buat apa ya? Kesedihan pun akan berlalu juga. Itulah cincin saya. Jadi pelajarannya begini. Itulah menurut tradisi Salomo menulis kitab pengkhotbah yang tidak disukai oleh banyak orang. Semua orang pengennya baca yang menghibur kan? Padahal kitab pengkhotbah itu dalam sekali artinya. Kitab pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo setelah dia lihat itu, menurut tradisi ini tapi ya. Makanya bunyinya segala sesuatu sia-sia. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu bukan sia-sia sih. Segala sesuatu pasti berlalu. Itu sebenarnya. Segala sesuatu fana. Segala sesuatu tidak kekal. Yang di bumi ini semuanya pasti berlalu. Oleh sebab itu, kalau kita lagi happy, jangan terlalu happy. Kalau lagi sedih, jangan terlalu sedih. Amin semua. Lagi hidup, masih punya sisa umur, nikmati bersama Tuhan, happy sekeluarga bersama Tuhan. Jangan kita egois. Jadikan hidup kita ini berkat. Jadilah penolong, miliki helpful spirit tadi itu, yang suka menolong, menjadi berkat. Dalam bahasanya Tuhan Yesus, jadilah garam dan terang dunia. Apa itu maksudnya? Jadi penolong. Menolong bukan hanya gini, oh kamu gak bisa sekolah, saya sekolah ini. Bukan hanya itu. Kalau itu fana. Menolong itu yang terutama membawa manusia kepada keselamatan. Kamu di sekolah ini, banyak kita sekolah yang anak, meskipun kita pas-pasan sekolah. Bukan supaya pintar di bumi